Pemirsa, seorang pedagang bumbu giling di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara diserang oleh seorang pria menggunakan senjata tajam. Diduga penyerangan karena masalah sepele, karena pelaku merasa dilihat oleh korban saat nongkrong dekat lokasi. Seorang pria menyerang pedagang bambu giling menggunakan senjata tajam di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara. Korban sempat melawan dengan balok kayu, membuat pelaku takut dan kabur. Namun pelaku kembali menyerang korban saat terjatuh. Karena semakin banyak orang, akhirnya pelaku kabur dengan kawannya. Pelaku tidak terima dilihat korban saat aktivitas jual beli di pasar sedang ramai. Ada luka-luka nggak Bang? Saya jatuh doang, Pak. Kalau dia kena kayaknya kepalanya. Berarti udah sempat nyerang abang ya Bang ya? Ya biasa lirik-lirikan doang mah. Masalahnya bukan masalah gede, masalah kecil. Beruntung korban tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut, sementara korban sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ketagihan judi slot, dua pemuda nekat melakukan aksi penjambretan terhadap seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan. Aksinya digagalkan oleh polisi lalu lintas yang melihat kejadian tersebut. Dua pelaku penjambretan berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku menjambret ponsel seorang mahasiswi yang sedang berkendara motor di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti, 1 unit telepon genggam milik korban, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi penjambretan. Diakui kedua pelaku, uang hasil penjambretan digunakan untuk berjudi online atau slot. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sedang tidur siang di kos motorsport milik anak kos Raib dibawa kabur 3 orang kawanan maling. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang bolong. Tiga orang kawanan maling yang diduga spesialis curanmor beraksi di salah satu kos yang berada di Jalan Taduan, Medan, Sumatera Utara. 2 orang langsung masuk ke dalam area kos, sementara 1 orang memantau situasi di atas sepeda motor. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang bolong. Korban bernama Pijar Simanjuntak mengaku saat kejadian kondisi kos sepi karena para penghuni sedang keluar beraktivitas. 3 orang. 3 orang. Satu sepeda motor. Satu yang di sepeda motor. Rasa aku pakai kunci T karena keluar dari sini memang di jalan udah bisa baca lagi. Korban sudah melaporkan kehilangan ke Polsek Percut Seituan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, musibah kebakaran melanda sebuah rumah semi permanen di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini diwarnai isak tangis histeris pemilik rumah. Tangis histeris seorang ibu di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat tidak terbendung lagi ketika mengetahui rumahnya terbakar. Para tetangga berusaha menenangkan korban yang tak percaya istananya dilalap si jago merah. Sementara itu, sejumlah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat bahu-membahu memadamkan kobaran api. Sedangkan petugas PPSU turut membantu mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran rumah semi permanen ini diduga akibat korsleting listrik. 4 kali 12 Pak ya? 4 kali 12. Apa ini Pak? Objek yang terbakar Pak? Rumah tinggal Pak. Rumah tinggal. Ada lantainya Pak atau gimana Pak? Kemungkinan lantainya kayu ini Pak. Jadi dari satu jadi ke lantai bawah semi permanen Pak. Pada saat terbakar apakah ada penghuninya Pak? Untuk penghuninya ada, cuman udah pergi Pak bisa itu. Oh, selamat.
Kobaran api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 rumah milik warga Kemiri, Grobogan, Jawa Tengah hanyut terbawa arus deras menuju Sungai Tuntang. Sementara sejumlah warga yang telah mengungsi di atas tanggul Sungai Tuntang akhirnya terjebak kepungan luapan sungai. Dari Mbak Ijo, pintu air, tanggul. Inilah detik-detik yang memperlihatkan rumah warga desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah hanyut terseret derasnya arus Sungai Tuntang. Dalam peristiwa ini 6 rumah warga lenyap ikut terseret arus. Beruntung saat kejadian, para pemilik rumah telah mengungsi terlebih dahulu ke rumah saudara terdekat mereka. Warga mengaku telah siaga terlebih dahulu sehingga tidak memakan korban jiwa. Sementara itu, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan, Jawa Tengah berusaha menarik rekannya yang nyaris terseret derasnya arus Sungai Tuntang di Lang Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Grobogan dan sekitarnya menyebabkan tanggul Sungai Tuntang jebol. Sejumlah warga terjebak di atas tanggul pengaman Sungai Tuntang. Mereka tidak bisa dievakuasi karena ketinggian air semakin meningkat dan arus sungai semakin deras. Kemiri satu. Ini ikut bilang ya. Di sini kan Bilang yang Kemiri kan sana kan. Grobogan ya, Tumpang Grobogan ada ya. Iya. Terus untuk warga ini yang masih di sini gimana? Bisa lewat nggak itu? Ya udah bisa lewat, cuman di tanggul situ aja. Berarti terjebak di situ. terjebak di situ. Bisa dievakuasi nggak nanti kira-kira? Ya bisa gimana? Nunggu surat ya. Harus nunggu surut Pak. Nggak nunggu surut nggak bisa. Sementara itu, ketinggian air yang menggenangi ruas jalan utama Grobogan semakin meningkat. Akibatnya banyak kendaraan yang terjebak di kemacetan panjang. Sebagian lagi memilih mutar balik melewati jalur utara Desa Godong, Grobogan, Jawa Tengah menuju Demak, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah jadwal perjalanan kereta api lintas Semarang Surabaya terganggu akibat banjir yang terjadi di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Selain membatalkan perjalanan, sejumlah calon penumpang memilih mengganti jam keberangkatan kereta. Banjir yang terjadi di wilayah Grobogan, Jawa Tengah menggenangi rel kereta api di jalur antara stasiun Gubuk hingga Karangjati di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, sejumlah perjalanan kereta api lintas Semarang Surabaya terganggu. Kondisi ini membuat sejumlah calon penumpang kereta dari Semarang yang akan menuju Surabaya memilih membatalkan perjalanan atau mengganti jam keberangkatan kereta. Pembatalan dan penukaran tiket untuk jadwal ulang keberangkatan dilakukan tiket counter stasiun Tawang. Humas PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Semarang menjelaskan, bagi penumpang kereta api yang ingin membatalkan perjalanan kereta api, pihak KAI akan mengembalikan biaya tiket sebesar 100% sesuai dengan harga yang tertera di tiket di luar biaya pemesanan. Untuk pembatalan bisa dilakukan hingga 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan kereta api. Bagi penumpang atau pelanggan kereta api yang ingin membatalkan perjalanannya bisa membatalkan tiketnya di loket-loket stasiun. Kami dari KAI akan mengembalikan biaya tersebut 100% ya, 100% sesuai dengan harga yang tertera di tiket di luar biaya pemesanan. Sejumlah kereta yang terganggu jadwalnya antara lain KA Blambangan Express, KA Kedung Spur, KA Ambarawa Express, dan Blora Jaya. Dari Semarang, Doni, iNews melaporkan. Terobsesi menjadi anggota Polri, seorang pelajar SMP di Kota Kendari ditangkap karena menjadi polisi gadungan dengan menggunakan seragam lengkap polisi di tempat umum. Seorang pelajar SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terpaksa harus berurusan dengan polisi.
Pasalnya ia tertangkap tim patroli di Samata Polda Sultra saat menggunakan seragam polisi dan menjadi polisi gadungan di Jalan Tebau Nunggu, kawasan Mandonga pada hari Minggu lalu. Pelajar yang baru berusia 15 tahun dan duduk di kelas 3 SMP ini kemudian dibawa ke Polsek Mandonga Polresta Kendari untuk dimintai keterangan. Kanit Reskrim Polsek Mandonga, Ibda Andri Irwanto mengatakan pelaku menjadi polisi gadungan karena terobsesi menjadi seorang anggota Polri. Seragam Polri yang digunakan pelaku dibeli dan dijahit sendiri. Informasi yang kami terima dari sang anak tersebut, dia terobsesi untuk menjadi seorang polisi, makanya dia memperoleh baju tersebut dari membeli dengan cara membeli dari toko-toko persiapan perlengkapan TNI Polri dengan membeli pangkat dan nama itu dijahit sendiri kemudian dibuat dan digunakan tersendiri juga. Kini seragam tersebut pun disita Reskrim Polsek Mandonga. Meski demikian, karena dianggap tidak mengganggu ketertiban dan merugikan orang lain, pihak Polsek Mandonga pun menyerahkan pelaku ke orang tuanya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Diduga kelaparan, seekor ular piton masuk ke permukiman penduduk dan memangsa anak sapi milik warga di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ular piton sepanjang 7 meter menelan seekor anak sapi milik warga di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ular ditemukan warga dengan kondisi badan membesar di bagian perutnya, tidak jauh dari permukiman penduduk. Warga yang penasaran membelah perut ular tersebut dan didapati seekor anak sapi. Diduga ular piton memangsa anak sapi milik warga karena kelaparan. Kasus ular memangsa ternak bukan hanya kali ini saja. Bahkan ular pernah menyerang petani yang hendak pulang ke rumah. Warga pun diminta untuk selalu waspada terhadap serangan ular piton, terlebih sore hingga malam hari, karena di saat itu ular keluar dari persembunyiannya. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye Pilpres di kawasan Embung Kaliaji, Turi, Sleman, Yogyakarta. Ganjar mengajak pendukungnya untuk mencoblos nomor urut 3 di pemilihan presiden 14 Februari mendatang. Kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Turi, Sleman dihadiri ribuan massa pendukungnya. Kehadiran Ganjar ini disambut dengan kesenian jatilan, bahkan sejak masuk lapangan, Ganjar dijemput penunggang kuda lumping. Di depan massa pendukungnya, Ganjar Pranowo selain mengajak untuk mencoblos nomor urut 3 pada pemilihan presiden mendatang, Ganjar juga mengajak pendukungnya untuk peduli dan memperhatikan keluarganya agar tidak lahir anak-anak yang stunting. Kasus stunting diharapkan bisa ditekan dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa se-Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Solo. Dalam tuntutannya, sejumlah mahasiswa menuntut Gibran untuk memenuhi janjinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkantor di Wali Kota Solo. Dalam kesempatan itu, Gibran menemui ratusan mahasiswa se-Solo Raya yang melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Solo. Ratusan mahasiswa ini membawa beberapa poster yang intinya meminta Gibran memenuhi janji. Mereka juga menuntut Gibran berjanji tidak akan pernah berkhianat kepada rakyat Indonesia. Dari mereka? Ya sesuai itu tadi. Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih, Mas? Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih? Untuk protes. Setelah aksi unjuk rasa, koordinator dan sejumlah mahasiswa diterima di kantor Wali Kota. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jelang pencoblosan, calon presiden Anies Baswedan menyapa ratusan pendukungnya di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam kampanye akbar ini, Anies menyampaikan sejumlah program unggulannya kepada pendukung yang hadir.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan langsung disapa ratusan pendukungnya saat tiba di lapangan Nasdem, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam kampanye akbar ini, Anies Baswedan memaparkan seluruh program kerjanya. Di antaranya program sekolah gratis hingga jenjang pendidikan tinggi, sembako murah dan juga kebutuhan pupuk terjamin bagi petani serta solar untuk para nelayan. Kita menginginkan anak-anak kita dapat kesempatan sekolah hingga tuntas, kesempatan kuliah hingga tuntas. Kita menyiapkan untuk biaya hidup menjadi lebih murah, kebutuhan pokok terjangkau, harga beras terjangkau, nelayan bisa melaut dengan baik dan hasilnya terjual dengan harga baik. Dalam kesempatannya berkunjung ke Kota Parepare, Anies berharap mendapatkan dukungan dari warga Kota Parepare untuk pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Debat terakhir calon presiden juga disemarakan dengan nonton bareng. Uniknya pendukung calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggunakan seragam sekolah saat menggelar nonton bareng di rumah sahabat Mahfud. Unik, itulah komentar saat melihat pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menonton debat Capres kelima. Para pendukung ini memakai seragam sekolah mulai dari sekolah dasar hingga SMA saat nonton bareng di rumah sahabat Mahfud di Jalan Tuhukumar, Menteng, Jakarta Pusat. Nobar ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud TGB Muhammad Zainul Majdi dan Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis. Ya, kita bisa mendengar ya bahwa memang distingsi Mas Ganjar di antara banyak yang membedakan dengan paslon yang lain adalah beliau selalu mengutip apa yang beliau temukan di tengah masyarakat. Jadi ada baik itu orang biasa atau tokoh tertentu yang memang menyampaikan aspirasi. Ganjar juga dinilai mampu menguasai masalah dari tema debat yang ditentukan baik secara substansi, kompetensi, dan karakteristik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok alumni, mahasiswa, dan dosen Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menyatakan sikap terkait situasi kebangsaan jelang pemilu 2024. Sementara itu, relawan Prabowo Gibran berpendapat, kampus jangan dijadikan alat politik praktis demi memenangkan salah satu pasangan capres. Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta mengeluarkan seruan bela negara yang tertuju kepada pemerintah dengan menyikapi kondisi politik di Indonesia jelang pemilu 2024. Ada 4 poin yang diserukan UPN Veteran Jakarta. Salah satunya menuntut penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa konsisten menjalankan etika kehidupan berbangsa. Juga mendukung penegakan hukum yang adil dan partisipatif dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Petisi dan deklarasi terkait kondisi pemerintah jelang pemilu juga disuarakan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang. Ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini. Di antaranya, imbauan terhadap pemerintah pusat, daerah, dan TNI Polri untuk bersikap netral dalam pemilu, serta meminta aparatur penegak hukum tidak dijadikan sebagai instrumen politik. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alfa dari nilai-nilai normal dan etika. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Seruan politik beretika yang disuarakan di berbagai kampus di tanah air mendapat respons dari relawan Prabowo Gibran Pandawa 5. Menurut mereka, kampus jangan dijadikan alat politik praktis demi kepentingan pasangan calon tertentu,
tetapi benar-benar difungsikan sebagai tempat untuk mendidik mahasiswa yang berkualitas dan cinta damai. Saya menghimbau jangan jadikan kampus itu sebagai alat untuk politik praktis. Kampus itu jadikanlah untuk betul-betul mendidik dan mengajari para mahasiswa yang betul-betul cinta akan damai. Jangan hanya dikarenakan ambisi kekuasaan sehingga mencoba untuk seolah-olah menyuarakan bahwasanya pemerintahan hari ini tidak bekerja dengan baik. Saya rasa people acceptance atau penerimaan masyarakat terhadap Pak Jokowi hari ini itu sampai dengan 80% kok. Riano juga menegaskan jika sebagai seorang presiden, Joko Widodo memiliki hak politik yang sama. Untuk itu, dirinya mengimbau agar masyarakat mengedepankan perilaku politik yang santun dan baik demi menghindari perpecahan. Tim Liputan A-News melaporkan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan ada operasi atau upaya pembungkaman terhadap para guru besar untuk menyampaikan kritik terkait demokrasi. Mahfud menyebut ada yang meminta agar sejumlah rektor universitas memuji pemerintahan. Laporan kepada saya dari beberapa rektor disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan. Template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto di Unika di Semarang itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya karena pakai template, tapi ada yang samar-samar dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang sehat. Membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga. Rektor Universitas Katolik Sugia Pranata Ferdinandus Hindarto membenarkan apa yang disampaikan Mahfud MD. Ferdinandus mengaku pernah didatangi anggota Polrestabes Semarang untuk membuat video apresiasi kinerja pemerintah. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Mahfud berharap dan meminta agar kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati. Menurut Mahfud, lebih dari 50 universitas menyatakan sikap melalui deklarasi peduli demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan telepon seluler miliknya yang dilakukan Polda Metro Jaya. Didampingi sejumlah kuasa hukum dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono Selasa siang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangan juru bicara TPN Ganjar Mahfud kali ini untuk mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan telepon seluler yang dilakukan Polda Metro Jaya. Kehadiran kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat luas bahwa kami berharap jangan hukum dipakai untuk menghalangi atau menutupi proses demokrasi yang sedang berjalan ini. Karena semua anak bangsa sedang menyoroti ini. Gugatan diajukan untuk menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif sehingga berhak melindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi. Dalam kesempatan ini Aiman juga menegaskan agar jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Ada kutipan kata-kata bijak, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengarlah apa yang dikatakan. Ini penting untuk menindaklanjuti soal demokrasi, soal netralitas, ya, untuk kemudian kita sama-sama mengawal proses pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
Sebelumnya jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Sementara itu penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II turun langsung menyapa warga peserta bakti sosial di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Bazar sembako dan pengecekan kesehatan dari Partai Perindo disambut antusias warga Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk terus menjalin kedekatan dengan warga. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Liliana Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil Jakarta II, hadir mendukung terselenggaranya bakti sosial ini. Dalam rangka bakti sosial ada bazar murah, sebagaimana yang sudah kita lakukan dari dulu di berbagai tempat, dan juga pengecekan kesehatan gratis. Ini merupakan bentuk daripada manifestasi bahwa Partai Perindo itu peduli rakyat kecil. Kita ingin Indonesia itu maju, maka rakyat harus sejahtera. Tentunya dengan adanya sembako yang mahal, kegiatan Partai Perindo seperti Bazar Murah ini sangat membantu mereka, dan mereka sangat senang sekali pada saat kita ada di sini mengadakan bazar. Kehadiran Haritanu Sudibyo dan istri yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat menjadi magnet serta pengharapan bagi warga yang hadir di lokasi. Perindo DKI Jakarta akan menyumbangkan minimal 10 kursi untuk DKI Jakarta dan 3 kursi untuk DPR RI di Senayan. Harapannya ke depan sih lebih diinin buat yang UMKM, yang usaha. Soalnya saya juga kan usaha, siapa tahu saya bisa dapat gerobak sama dana dari Partai Perindo. Haritanu Sudibyo dan Liliana Tanusudibyo juga mengedukasi warga tentang tata cara pencoblosan pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Elsa Casey Pandu Priyo Aji iNews melaporkan. Puluhan anak muda yang mengatasnamakan Asosiasi Muda Jawa Timur menggelar konsolidasi dan deklarasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 nanti. Anak muda ini bahkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal suara Capres-Cawapres nomor urut 3 di tiap TPS di Jawa Timur. Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Angela Tanusudibyo menerima deklarasi dan dukungan Asosiasi Muda Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur. Di hadapan puluhan anak muda, Angela yang juga calon legislatif DPR RI Dapil Jatim 1 dari Partai Perindo ini menjabarkan visi misi pasangan Ganjar Mahfud yang berpihak kepada kalangan muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Angela juga meminta kepada kalangan anak muda untuk sama-sama mengawal kemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ya, tentunya saya senang sekali nih ada Asosiasi Muda Jawa Timur yang hari ini berkumpul kita untuk berkonsolidasi bersama, tentunya untuk terus berjuang menyuarakan kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Ya, tentunya ini waktu tidak banyak, tanggal 11 nanti sudah masa tenang, tanggal 14 sudah pencoblosan. Saya menghimbau kawan-kawan di sini untuk terus turun ke lapangan menyuarakan berbagai program-program Ganjar Mahfud yang luar biasa. Datangnya dukungan dari kalangan anak muda membuat pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud semakin optimis meraih kemenangan pada Pilpres 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tamayong iNews melaporkan. Mencoba wahana katampel, sebuah permainan ala ketapel yang berada di Sungai Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Sejenak melupakan penat di kepala sambil bermain katampel yang penuh adrenalin. Sekarang kita udah ada di Cijulang, Batu Karas. Betul di depan sekali. kita itu ada Sungai Cijulang ya. Nah, kita mau main apa? Kita pokoknya mau seseruan lah seperti biasa. Seperti biasa, betul sekali. Jadi tetap di Travel Addict tanpa batas. Asik juga kelihatannya ya, Tradingers ya.
melompat ke dalam sungai dengan cara lain mirip main ketapel ini. Keren nih, gas Bern, ayo turun, hihi. Udah deh, gue udah nggak tahan. Gue pengen coba. Hati ya, lu di situ di ujung. Gue yang loncatin. terbang sekarang. Iya, lu yang terbang, gue yang loncatin. Yuk, tadi Travel Addict tanpa batas. Pasti aja gue disuruh duluan. Ya udah, namanya ditantangin, gak ada takutnya lah. Gas. Siap. Ready? Yo. 3, 2, 1. Wah, gokil banget kan. Gila. Menegangkan banget, jadi detik-detik lo mau diterbangin tuh rasanya parah banget. Nah, sekarang giliran lo. Gue gak mau tahu lo mesti nyoba juga tuh terbang. Oke, siap guys. 3, 2, 1. Gak adil nih kalau gue doangan. Atia harus coba lagi juga lah. Tenang Bern, gue mah gak akan pernah nolak. Pasti gue jabanin. Ayo. Ya, siap, go. 1, 2, 3. Wah, tinggi banget. Waduh, sampai salto gue. Gue salto. Lord. Gokil. Bern, aman. Lo kok gak ada suaranya? Aduh, ya. Gue ngalamin kecelakaan kecil nih. Lah, kenapa lo Bern? Ntar dah pas di perahu gue jelasin. Sakit banget ini. Udah, walaupun gue lebam kita lanjut lah. Tetap di Travel Addict tanpa batas.